Sembari kita menunggu sejumlah tokoh yang ingin mencoblos ya, sembari kita juga melanjutkan perbincangan bersama dua orang narasumber kita di sini. Tadi mungkin Mas Bono bisa menanggapi ya, ternyata menarik bahwa sejumlah dinamika yang terjadi di masa tenang ataupun sebelum-sebelumnya itu tidak terlalu berpengaruh kepada pemilih artinya. Nah, apa sih Mas yang paling menjadi sorotan? Misalnya kan kalau sekarang itu masalah yang paling sering dibicarakan atau menjadi polemik itu adalah masalah demokrasi. Banyak orang yang sangat menjadikan itu polemik dan membuat itu sebagai permasalahan, membuat itu banyak yang berdemo dan lain sebagainya sampai mengeluarkan film. Tapi ternyata tidak berbanding lurus ya dengan data yang ditemukan indikator politik Indonesia. Iya, memang tidak bisa dimungkiri ya, demokrasi kita itu sering mengalami penurunan kelas, tidak lagi full free gitu ya. Kalau menurut ukuran-ukuran dari Freedom House dan bahkan Economic Intelligence Unit gitu ya, bahwa skor demokrasi itu kita melemah terutama dalam aspek civil liberties misalnya ya, civic liberties atau kebebasan sipil dan partisipasi publik gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat data survei indikator yang kami rilis minggu lalu, mayoritas publik gitu ya, mayoritas warga negara Indonesia itu masih melihat kinerja demokrasi saat ini baik, cenderung baik, itu angkanya di 70%. Nah, itu cukup kan tentu tinggi loh itu. Nah, itu kan tentu kita ingin curious gitu ya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Persepsi sebagian besar warga negara kita terhadap kondisi demokrasi itu masih baik-baik saja. Padahal di ruang-ruang publik kita lihat soalnya misalnya perlawanan terhadap isu dinasti, isu netralitas aparat gitu ya dalam pemilu gitu ya dan sebagainya itu kan kencang gitu ya. Betul. Belum lagi ada soal film tadi Dirty Vote dan sebagainya. Nah, ternyata yang kita temukan bahwa sebagian besar publik kita itu masih mengkorelasikan kinerja demokrasi dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Artinya tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi begitu yang dianggap reliable atau puas begitu masyarakatnya. Pemerintah itu berbandingnya yang dilihat ternyata ekonominya saja, kalau mereka bisa mencukupi kebutuhan harian dan lain sebagainya, begitu ya Mas ya? Jadi bagi sebagian besar publik kita, kalau mereka menghadapi kondisi ekonomi yang relatif baik-baik saja gitu ya, kebutuhan harian tercukupi gitu ya, itu mereka memandang juga secara positif kinerja demokrasi gitu ya. Nah, itu yang kita temukan misalnya dari data tren. Memang data tren menunjukkan bahwa kalau tingkat inflasi ekonomi Indonesia baik, itu akan mempengaruhi juga mengkatrol approval rating presiden. Tapi sebaliknya, kalau tingkat ekonomi, tingkat inflasi kita tinggi, gitu ya, itu juga berdampak negatif terhadap approval rating presiden. Dan sepanjang era pemerintahan Pak Jokowi, kita bisa menemukan kondisi persepsi publik, sebagian besar publik terhadap kinerja demokrasi itu buruk itu ketika masa pandemi. Dan kita tahu ketika itu inflasi tinggi, kinerja ekonomi terjerembab, terpuruk, orang kesulitan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Jadi lagi-lagi memang sebagian besar kita dan kita harus juga maklumi, pahami bahwa memang pemahaman sebagian besar publik kita terhadap kondisi demokrasi masih sangat dihubungkan dengan kondisi ekonomi mereka gitu ya. Jadi bukan pada aspek libertiesnya, civic liberties dan sebagainya. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Bagaimana memberikan pemahamannya lebih luas bahwa demokrasi tidak sebatas itu. Mas Bawono, masalah demokrasi kemudian tidak berpengaruh begitu, demokrasi yang dianggap menyimpang, kemudian ada suara-suara kritik segala macam. Bahkan yang lebih ekstrim, yang lebih pedas adalah ada narasi kecurangan. Politik yang curang, ini kan sudah benar-benar menusuk begitu. Apakah itu juga tidak ikut berpengaruh terhadap pilihan politik atau adanya perubahan begitu, Mas? Pada sebagian pemilih kita yang kritis, yang kita temukan di survei kita terakhir, itu ada 4,5% pemilih yang belum tahu atau tidak jawab, belum memberikan pilihan, undecided voter gitu ya. Kalau kita lihat karakteristik mereka ini kan pemilih-pemilih yang kritis, pemilih-pemilih muda yang relatif katakanlah well educated dan well informed terhadap berbagai asupan informasi yang datang dari luar mereka. Nah, saya kira pemilih 4,5% inilah yang akan terpengaruh oleh berbagai kritisme suara para guru besar, sivitas akademi, kemudian masyarakat sipil dan sebagainya. Memang angkanya kecil 4,5%, tapi 4,5% ini nanti akan mempengaruhi bagaimana jalannya Pilpres hari ini gitu. Apakah katakanlah selama ini banyak dibincangkan apakah 1 putaran atau 2 putaran? Oke, menarik itu ya. 1 putaran atau 2 putaran? Mungkin kita bisa bincangkan sesaat lagi ya. Usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.